Dan pemirsa, kita bahas lebih lanjut terkait dengan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya serta bagaimana bentuk antisipasi dan juga penanganan jika kembali terjadi bencana banjir. Kita telah terhubung pemirsa dengan Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Pak Firdaus Ali. Selamat sore, Pak Firdaus. Selamat sore, Anissa. Selamat sore, Anissa. Baik, terima kasih. Pak Firdaus, ini langsung saja kalau kita lihat selama sepekan ini kan wilayah Jakarta diguyur hujan deras yang cukup ekstrim, di mana kemarin bahkan ada korban meninggal dunia sebagaimana informasi yang sudah kita sajikan tadi akibat mobil yang ditumpanginya tertimpa pohon. Pak Firdaus, seperti apa sih laporan yang sudah diterima oleh Pemprov Jakarta? Sudah ada evaluasi terkait dengan hal ini, Pak Firdaus? Anissa, kita sangat responsif terkait dengan situasi apa yang terjadi di Jakarta. Pasca pohon tumbang di Pondok Indah pada hari Minggu, dan kita juga hitung hanya berapa menit kemudian kita koordinasi dengan cepat dengan OPD terkait, lalu mengambil langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Termasuk bagaimana kemudian memastikan pohon-pohon yang ada di jalan, di ruang publik yang kemudian kita pastikan kondisinya itu tidak rawan roboh. Ya tentunya kita tidak bisa menebang semua pohon. Karena apa? Karena kita yang menginginkan ruang terbuka hijau kita juga terjaga dengan baik. Ya, lalu kemudian situasi seperti yang sudah kita ramalkan, situasi kondisi anomali atau cuaca ekstrim ini akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Ini kita baru masuk di awalnya, ya. Kejadian pohon tumbang hari Kamis yang lalu dengan kecepatan angin yang sangat tinggi sekali, ya, yang 10 km per jam, sehingga menyebabkan di pohon di Dharma Wangsa tumbang mulai dari akarnya, kendaraan besar, lalu kemudian ada korban jiwa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa langkah-langkah cepat kita lakukan, ya, dan sangat responsif sekali, tidak hanya menyangkut bagaimana kemudian langkah-langkah berapa hari ke depan, karena ya diperkirakan ketika nanti purnama kita juga akan menghadapi ancaman naiknya muka air laut. Berikutnya, salah satunya tentunya tadi dengan melakukan modifikasi cuaca. Ini bagian dari upaya-upaya dari sekian rangkaian upaya yang kita lakukan dalam memastikan kesiapan kita menghadapi kondisi yang tidak kita harapkan ini, Anissa. Oke, baik. Modifikasi cuaca menjadi salah satu penanganan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita tahu bersama sejumlah wilayah Jakarta Selatan kemarin luas jalannya sempat mengalami genangan yang cukup tinggi, Pak Firdaus, dan kemudian berdampak pada arus lalu lintasnya di mana terjadi kemacetan di mana-mana parah sekali, terkhususnya di ruas protokol ibu kota, Pak Firdaus. Tapi terkait dengan hal ini, bagaimana kemudian Pemprov Jakarta menangani atau melakukan perbaikan atas drainasenya ya di wilayah Jakarta Selatan yang sering kali terjadi banjir, padahal kita tahu ini merupakan kawasan elit sepertinya, Pak Firdaus, di Kemang dan juga sekitarnya, Pak Firdaus. Anissa, sebetulnya kesiapan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dan juga BPBD dan Satpol PP dan juga instansi terkait lainnya seperti Dinas Kebersihan sudah lebih dari cukup. Karena ya kami monitor sangat intens sekali, barangkali 18 jam dalam sehari, ya. Tetapi kemudian situasi yang kita hadapi situasi anomali. Situasi cuaca ekstrim yang tidak hanya terjadi di Jakarta, di banyak tempat di belahan bumi ini juga hal yang sama berlangsung. Ya. Kondisi infrastruktur kita tentunya tidak siap untuk menghadapi kondisi anomali cuaca ini. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Dinas SDA untuk memastikan mobilisasi pompa dengan cepat dilakukan, pembersihan hambatan-hambatan juga dilakukan seperti sampah. Tetapi sekali lagi, ya, ada bagian titik tertentu, misalkan yang di Kemang, ya, Kali Krukut itu kan lebarnya kan sudah menyempit, terutama di daerah Kemang Village, ya, harusnya lebarnya 35 sampai 40, yang tinggal kan cuman ya 10 meter kurang di sananya. Tentunya dengan beban air limpasan yang terjadi pada hari Kamis dengan curah hujan yang sangat ekstrim sekali, tentunya tidak akan mampu menampung. Ya. Dalam konteks ini, ya, kita menyadari bahwa kita tidak bisa excuse bahwa kita tidak siap dan sebagainya, karena memang harus menyiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tidak normal ini. Terus sekali lagi, kita butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat yang sudah
Iya. Ya kita announce, kita umumkan bahwa kondisi cuaca akan siang ini, sore ini nanti, 24 jam ke depan seperti apa. Harusnya juga masyarakat juga ikut membantu untuk apa? Untuk juga menyelamatkan diri mereka, untuk tidak mendekat atau kemudian mengevakuasi diri dari titik-titik yang kemudian rawan terjadinya longsor, kemudian banjir dan genangan tadi, Anissa. Oke, baik. Kita tahu bahwa infrastruktur yang ada begitu ya memang belum cukup mampu untuk kemudian menangani anomali yang terjadi, anomali cuaca yang terjadi, khususnya adalah permasalahan drainase begitu. Tapi ada masalah lain tidak sih Pak Firdaus, atau memang seperti konturkah di wilayah tersebut ini sudah mengalami penurunan yang cukup drastis karena penggunaan air tanah yang diambil dengan cukup tingginya, Pak Firdaus? Ya, Anissa, memang ini Jakarta sangat unik. Ya, Jakarta ini salah satunya kota dengan laju turun muka tanah tertinggi di dunia saat ini. Setelah Mexico City, kemudian Bangkok, Yokohama, ya karena tadi di samping struktur geologi, ya tanahnya juga rentan melakukan konveksi, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah tadi ekstraksi air tanah yang pertama air tanah dalam yang berlebihan. Ini yang memicu turun muka tanah yang sangat ekstrim sekali, sehingga kita tidak bisa menghindari di beberapa titik. Ya, cekungan tadi memang membuat aliran tidak lancar. Makanya kemudian beberapa antisipasi kita lakukan, memastikan polder terbangun, memastikan polder berfungsi, memastikan juga pompa cadangan juga ya ready. Ya, karena kita yakin kalau persiapan pompa cadangan, baik yang stasioner maupun kemudian yang mobile, siap pada saat dimana kemudian curah hujan tinggi, kemudian air limpasannya tinggi, termasuk juga ya air kiriman dari daerah hulu. Oke, baik. Nah, selain itu Pak Firdaus, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita juga ini kan harus bersiap-siap juga untuk kemudian menyambut terkait dengan pasang tingginya muka air laut begitu ya. Begitupun juga dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah mengimbau masyarakat pesisir untuk kemudian mewaspadai masyarakat terkait dengan potensi terjadinya banjirop pada 6 hingga 8 November 2025 mendatang. Nah, bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan langkah antisipasinya, termasuk mungkin menyiagakan petugas di wilayah rawan seperti Jakarta Utara dan juga sebagian wilayah Jakarta Barat. Seperti apa? Anissa, instruksi dari gubernur sangat clear sekali bahwa untuk mengantisipasi rob, ya, percepatan penutupan tanggul-tanggul yang selama ini belum tertutup itu dilakukan oleh Dinas SDA, tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Butuh dukungan dari masyarakat juga untuk tanggul ini jadi. Seperti di Muara Angke, kita membangun tanggul mitigasi. Dibutuhkan ya partisipasi kesadaran masyarakat bahwa tanggul ini kita bangun untuk melindungi mereka, tidak lebih tidak kurang. Ya, tentunya tanggul tidak akan selesai dalam waktu cepat. Ya, dalam konteks ini ya Dinas Sumber Daya Air menggerakkan ya armada, menggerakkan pasukan ya untuk bisa menyiapkan situasi-situasi yang tidak kita harapkan, termasuk kemudian pompa yang sifatnya bisa kita pindahkan dari tempat lain yang kita arahkan ke lokasi rob tadi. Tapi sekali lagi ya kita ingin menyampaikan bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini setidaknya dalam beberapa tahun ke depan kita memastikan 5 titik tempat rob terjadi itu akan kita tutup. Okay. Walaupun situasi fiskal yang kita hadapi dengan pemotongan DBH yang sangat signifikan ini merupakan tantangan bagi DKI, tapi kita ingin memastikan bahwa 5 titik ini akan kita tutup. Okay. Ini hanya temporary. Saya katakan temporary, ini tidak akan berlangsung lama karena kita membutuhkan tetap tanggul lepas pantai yang disebut dengan giant seawall, Anissa. Oke, baik. Ada tantangan terkhusus juga begitu ya, tapi ini kalau kita lihat seperti Anda sampaikan sebelumnya terkait dengan modifikasi cuaca yang menjadi salah satu upaya juga untuk menangani, untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Nanti pelaksanaannya seperti apa Pak Firdaus? Siapa saja pihak yang akan bekerja sama ya, dan seperti seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca ini? Cangkupannya akan seberapa luas dan nanti curah hujan yang akan terpengaruh seperti apa Pak Firdaus? Ya Anissa, kita berharap tentunya dengan modifikasi cuaca ini ya potensi curah hujan tinggi kita geser ke laut atau kita geser ke tempat lain sehingga kemudian tidak berkumpul di titik hulu di mana kemudian kita akan berikan beban air limpasan masuk ke Jakarta. Faktor keberhasilannya tentunya tergantung, pertama adalah ketepatan waktu, kedua adalah arah angin.
arah angin sangat menentukan sekali karena sering sekali kegagalan karena arah angin yang berubah tiba-tiba. Ya, dan tidak tertutup kemungkinan malah modifikasi cuaca kadang-kadang kalau tidak tepat waktu justru akan menambah beban curah hujan. Ya, nah, perhitungan ini kita lakukan dengan sangat hati-hati sekali. Ya, tentunya pihak Pemprov DKI Jakarta sangat relevan dengan data-data informasi dari BMKG, BPBD, kemudian dengan BNPB. Ya, koordinasi. Kenapa? Karena kita yang memastikan bahwa ya wilayah ibu kota sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia merupakan ya ibu kota yang tidak bisa kita kesampingkan apapun terjadi di Jakarta. Segala upaya kita akan sinergiskan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga kemudian OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta dan termasuk kemudian ya tetangga kita baik di Banten maupun di Jawa Barat. Oke, baik. Koordinasi lintas instansi ini juga sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terakhir Pak Firdaus, apa pesan dan juga antisipasi yang bisa dilakukan oleh warga Jakarta untuk cuaca ekstrim ke depan, khususnya mungkin untuk daerah yang sering banjir, Pak Firdaus? Saya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa bulan ke depan kita akan melewati masa-masa yang sulit. Izinkan saya menyampaikan apa adanya. Ya, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi ingin saya sampaikan bahwa kehati-hatian kita sangat dibutuhkan sekali. Ya, terutama kemudian bahwa jika ya sudah ada early warning, peringatan, mohon itu dianggap dengan serius. Pemprov DKI Jakarta akan merilis 3 kali minimum sehari terkait dengan perkembangan ramalan cuaca yang ya ketepatannya juga akan semakin tersisi di mana wilayah mana kemudian jam berapa. Jadi mohon ini juga dicermati dengan baik dan kita juga butuh bantuan media untuk menyebarluaskan. Dan di banyak LED yang ada di sepanjang jalan protokol maupun di tempat lain kita akan ya berkala kita akan post di sana bahwa ya kondisi cuaca nanti akan seperti ini. Dan situasi ini akan sangat ekstrim ke depan. Saya ingin menyampaikan apa adanya, bukan menakut-nakuti, tapi ingin menggugah partisipasi kesadaran publik ya untuk lebih hati-hati, terutama tadi di daerah yang rawan banjir. Lalu kemudian jika berpergian di jalan ya mohon perhatikan ya ramalan cuaca tadi. Begitu kemudian mendungnya sudah mendekat ya mohon dicari tempat-tempat yang kemudian untuk bisa berlindung, jangan ya mengabaikan informasi tadi. Di sisi lain juga kami mengimbau ya jangan ada lagi perilaku membuang sampah di badan air karena ini juga akan menjadikan masalah yang serius. Jadi kami mohon dengan sangat partisipasi publik. Kenapa? Ini adalah untuk keselamatan kita bersama dan untuk kebaikan kita bersama. Oke, tentu ini semoga begitu ya kita bisa melewati periode cuaca ekstrim untuk kali ini dengan bijak juga, dengan kemudian sadar akan antisipasi yang bisa kita lakukan lebih dahulu. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah dibagikan di Berita 1 Sore, Bapak Firdaus Ali. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda, selamat kembali beraktivitas. Sama-sama.